Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsani ila yaumiddin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita sadari takwa adalah tujuan akhir dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan, dari salat, zakat, puasa, bahkan ibadah kurban yang kita lakukan, semuanya bertujuan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka hendaknya mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi wasiat takwa ini dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ummatul Islam rahimakumullah, pagi hari ini di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah mereka, dan tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kesempatan haji berikutnya untuk menjadi tamu Allah Azza wa Jalla insyaallah taala. Ummatul Islam rahimakumullah, lalu bagi kita kaum muslimin yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi tamu Allah Azza wa Jalla, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan melakukan prosesi ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang kedudukannya sangat agung dalam agama kita. Ibadah ini memiliki fondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam agama kita. Ritual ibadah kurban yang terlukis dalam tradisi para rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan oleh para nabi dan rasul.
dan ajaran kurban merupakan salah satu ibadah tertua dalam sejarah peradaban umat manusia. Telah jutaan umat manusia melakukan ibadah ini. Jutaan hewan kurban telah ditumpahkan darahnya dalam menjalankan syariat ibadah kurban. Bapak Ibu rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap putranya Nabi Ismail alaihi salam merupakan dasar dari adanya syariat ibadah kurban. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu telah tumbuh dewasa, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, dan beliau telah sanggup untuk bekerja bersama Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Ibrahim berkata, "Ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah apa pendapatku wahai anakku. Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah olehmu dan laksanakanlah yang menjadi kewajibanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka atas kehendak Allah, atas izin Allah, insya Allah aku akan menjadi hamba-hambamu yang pandai bersabar. Umat al-Islam rahimakumullah, sejarah emas ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan perintah Allah Azza wa Jalla, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang sangat melekat dari ibadah kurban. Sejarah emas ini menggambarkan bahwa pengorbanan dan menyerah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla adalah inti dan tujuan yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah kurban. Ini bukan tentang berapa ekor yang disembelih, bukan hanya tentang besarnya sapi yang disembelih, bukan tentang berapa ekor kita menumpahkan darah kambing atau sapi, tapi ibadah ini tentang pengorbanan, tentang ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nilai-nilai ini, Bapak Ibu rahimakumullah, telah ditanamkan dan dipraktekkan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Keduanya merupakan sosok yang luar biasa dalam ketakwaan, yang itu nanti akan menjadi indikator diterimanya ibadah kurban kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin hafizakumullah, terdapat satu pelajaran penting yang telah dicontohkan oleh Nabi Ismail dalam peristiwa ini. Mari kita lihat bagaimana jawaban Nabi Ismail ketika beliau telah dikabari bahwa dirinya tidak lama lagi akan dikorbankan untuk Allah Azza wa Jalla. Di situasi yang begitu dahsyatnya ini, beliau menjawab dengan penuh keyakinan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, atas kehendak Allah, atas izin Allah, aku akan termasuk orang-orang yang bersabar. Nabi Ismail alaihi salam tidak mengatakan satajiduni minas sabirin, yang artinya
wahai ayahandaku, engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Akan tetapi yang beliau jawab, yang beliau angkat adalah Allah Azza wa Jal. Beliau menggunakan redaksi insya Allah. Dengan penuh keyakinan dan ketenangan beliau menjawab, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, atas kehendak Allah, atas izin Allah, aku akan termasuk orang-orang yang bersabar. Begitulah kita seharusnya, Bapak Ibu rahimakumullah, menyerahkan dan mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sandarkan kemampuan kita dalam beribadah, dalam menjalankan kurban dan ibadah yang lainnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Segala macam ibadah bisa kita jalankan murni karena Allah Azza wa Jalla mudahkan kita dan beri kita hidayah. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena bantuan relasi orang lain, dan juga bukan karena jabatan kita, tapi semuanya murni bisa terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla. Tercatat dengan jelas yang Nabi Ismail agungkan adalah nama Allah Azza wa Jalla, bukan kemampuannya dalam bersabar, karena beliau yakin mustahil bisa sabar, terutama dalam keadaan-keadaan sedahsyat seperti itu, kalau Allah tidak menolongnya untuk bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah tersebut, pedang telah dihunuskan, bersiap menyobek kulit Nabi Ismail yang mulia. Disitulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang, janji Allah datang bagi orang-orang yang beriman, datang bagi orang yang tidak pernah mengeluh dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Pertolongan Allah datang kepada sosok yang tidak pernah membangkang akan kewajiban Allah Azza wa Jalla. Nabi Ismail alaihi salam ditebus oleh Allah Azza wa Jalla dengan domba yang besar. Itulah buah keimanan, itulah buah keikhlasan dan kejujuran. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, kata Allah Azza wa Jalla, maka kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Umat al-Islam rahimakumullah, kejujuran dan keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam membuahkan buah yang manis, menumbuhkan sebuah syariat yang begitu agung. Bahkan hingga hari ini, berlalu sekian abad lamanya, di tahun 1446 Hijriah, syariat itu masih kita jalankan, masih dilakukan oleh semua umat Islam di penjuru dunia. Maha besar Allah dan maha benar Allah dengan firman-Nya, wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami mengabadikan untuknya, yaitu pujian-pujian kepada orang-orang yang datang setelah Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, binatang kurban, baik itu unta, sapi maupun kambing, adalah simbolisasi pengorbanan. Menyembelih hewan kurban merupakan ibadah material yang ritual. Tujuan utamanya adalah seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 34. Kata Allah Azza wa Jalla, wa likulli ummatin ja'alna mansaka, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Apa tujuannya? Kata Allah Azza wa Jalla, liyadhkuru ismallah, agar mereka meninggikan nama Allah Azza wa Jalla, menyebut nama Allah Azza wa Jalla ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki
yang Allah berikan kepada kalian. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, falahu aslimu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, berserah dirilah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, wa basyiril mukhbitin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Umat Islam rahimakumullah, jangan sampai kita salah tujuan. Ibadah kurban memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya sebatas menumpahkan darah, bukan ajang untuk berbangga atas hewan yang dikurbankan. Tujuan utama kurban adalah agar kita banyak mengingat dan menyebut Allah Azza wa Jalla. Tujuannya adalah mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla yang mulia. Tujuannya adalah untuk berserah diri kepada Rabbul Alamin, dan tujuannya agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan kepadanya bukanlah fisik hewan kurban, bukan semata jumlah hewan yang disembelih, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla daging hewan itu dan tidak pula darahnya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, walakin, akan tetapi, yanalu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah terima adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan tunduk patuh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, penegasan yang Allah sampaikan ini mengindikasikan di antaranya bahwasanya penyembelihan hewan ternak sebagai hewan kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di antaranya juga, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan ketakwaan kita kepadanya. Yang Allah inginkan hanya kejujuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan jumlah hewan, bukan darahnya yang kita tumpahkan, akan tetapi yang Allah inginkan dari kurban kita adalah ketakwaan dan kejujuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tindakan lahir tetap penting. Bagaimana kita bersikap dengan hewan, bersikap ihsan ketika menyembelih, dan tindakan lahir yang lainnya. Tapi ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah. Yang jauh lebih penting, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah nilai ketulusan kita, nilai berserah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk patuh kita kepada Allah Azza wa Jalla, guna mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah beri kita kemampuan di hari-hari terbaik ini untuk terus mengagungkan Allah Azza wa Jalla, bukan sebaliknya justru menyombongkan diri yang lemah ini. Semoga Allah bantu kita untuk banyak mengingat dan menyebut namanya, berserah diri dan tunduk patuh kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membantu kita dalam hal-hal kebaikan. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana dhulumatin katsira fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل لما فيه تحب وترضى. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, izinkan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan sholat Id di Masjid KH Dahlan yang bertempat di halaman sebelah selatan sudah dilaksanakan hampir setiap tahun, dan kali ini pelaksanaan dihadiri kira-kira kurang lebih 200 jamaah putra dan jamaah putri. Dalam Idul Adha tahun ini, Masjid KH Dahlan telah mampu menampung korban sebanyak 5 ekor sapi dan 16 ekor kambing domba, yang penyembelihannya akan dilaksanakan besok hari Sabtu dan sekaligus pendistribusian kepada sasaran yang telah ditentukan. Inilah yang bisa saya laporkan dari Masjid KH Dahlan, Perum Gria Kembang, Bondowoso. Semoga bermanfaat sebagai syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.